Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, di sini ada berbagai macam makanan yang terbuat dari singkong. Apa aja sih yang kalian ketahui? Di sini diantaranya setelah kalian melakukan diskusi ada berbagai banyak makanan seperti singkong bakar. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong singkong tipis-tipis. Getuk, singkong rebus, singkong crispy, kue mata roda, singkong goreng, tape singkong, comro, misro, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah gambar singkong ya, udah nggak aneh lagi. Di sini terdapat bacaan tentang singkong. Silahkan kalian baca di buku tema. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan dari teks yang tadi. Ada 4 pertanyaan, Bapak bantu jawab di sini ya. Pertanyaan pertama adalah setuju karena selain murah singkong juga mengandung banyak zat gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B. Ini adalah jawaban yang keduanya. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Selain itu singkong juga dijadikan makanan olahan. Misalnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Apa saja sih jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong? Yaitu tadi tape, getuk, comro, misro, donat, kue, mata roda, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat adalah hampir sama ya, yang diomongin makanan mulu nih. Lanjut, berlatih sekarang ya. Tahukah singkong dari singkong ya dapat dijadikan energi alternatif? Oh, tentu ya. Di sini ada bacaannya, silahkan baca di buku tema. Ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Nah, kita ubah sekarang dari 1/5 kok atau 20%, berarti 1/5 atau 20% itu sama. Nah, inilah caranya mengubah dari persen ke pecahan, dari pecahan ke persen. Nah, ini 1/5 berapa persen? Nah, 5 ini kan persen itu berarti artinya per 100. Nah, 5 ini sebagai penyebut bagaimana caranya supaya menjadi 100, yaitu dikali dengan 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Kalau misalnya penyebutnya dikalikan dengan 20, berarti pembilangnya juga harus dikalikan dengan 20 juga. Berarti 5 kali 20 adalah 100, 1 sebagai pembilang dikalikan juga dengan 20, yaitu 20 per 100. Dan berarti 1/5 itu 20%. Lalu bagaimana cara mengubah persen ke pecahan biasa ya. Contohnya 50%, berarti 50% itu 50 berarti 50 per 100. 50 per 100. Nah, sekarang kalau udah jadi 50 per 100, disederhanakan, yaitu 50 dibagi 50 bisa sama dengan 1, 100 dibagi 50 juga bisa sama dengan 2. Jadi 50% itu adalah 1/2. Dan di sini banyak berbagai contoh yang harus kalian jawab. Contoh yang pertama adalah mengubah pecahan menjadi persen, dan contoh yang kedua adalah mengubah persen menjadi bentuk pecahan. Bapak bantu jawab di sini. Yang pertama adalah 3/4 ya. Aduh, ketutup. 3 kali 25. Kenapa 25? Karena kita kalau dilihat dari penyebutnya, bagaimana caranya supaya penyebutnya itu menjadi angka 100. Jadi 4 dikalikan dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 adalah 100. Kalau udah 75 per 100 begini berarti udah 75%. Lalu yang kedua adalah 1 kali 25. Kalau misalnya penyebutnya 4, udah pasti dikalikan 25 untuk mendapatkan 100. Nah, di sini 1 kali 25 adalah 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 25 per 100 bisa juga disebut 25%. Lanjut nomor 3 di sini.
karena penyebutnya adalah 2, bagaimana caranya supaya mendapatkan 100 berarti dikalikan dengan 50. Kalau misalnya penyebutnya dikalikan dengan 50 berarti pembilangnya juga dikalikan dengan 50. Jadi 50 per 100 atau 50%. Begitu juga dengan nomor 4. Di sini udah Bapak isi semua ya, dibantu. Semoga kalian paham nih. 3 per 5 juga sama, hasilnya adalah 60%. Yang 1 per 8 di sini kalau misalnya 8 dikali berapa supaya hasilnya 100, di sini kebetulan nggak bisa. Jadi tapi harus dijadikan dengan 1000. Nah, jadi berapa? 8 kali berapa hasilnya 1000, yaitu 8 kali 125. Nah, 100 jadi yang pembilangnya juga dikalikan dengan 125, 125 per 1000 berarti. Tapi bagaimana caranya supaya persen per 100? Nah, ini dibagi lagi berarti disederhanakan ya menjadi dibagi dengan angka 10. Jadi 125 dibagi 10, 1000 dibagi 10 supaya mendapatkan 100. Hasilnya adalah 12,5 per 100. Baru di sini mendapatkan jawaban bahwa 1 per 8 itu adalah 12,5%. Lalu yang 6 per 20 adalah menjadi 30%, 8 per 25 juga di sini 32%. Itulah cara mengubah pecahan ke persen. Bagaimana dengan mengubah persen ke pecahan? Nah, di sini 35%, 80%. Di sini udah Bapak jawab semua. 35 per 100 berarti 35 dibagi 5 itu ketutup ya. 100 dibagi 5 juga. Berarti kalau 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi 7 100 dibagi 5 20 berarti 7 per 20. Itu yang ketutup 7 per 20 ya. 80% berarti adalah 8 masih bisa dibagi kedua karena 10 juga masih bisa dibagi 2. Jadi 8 bagi 2 adalah 4. 10 bagi 2 5. Jadi 4 per 5. Begitu juga dengan yang 30%. Udah diisi semua ya. Tinggal kalian pelajari bagaimana cara mempelajarinya, boleh dibulak-balik YouTube-nya atau di screenshot, terserah kalian deh. Nah, lalu di sini ada soal cerita. Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar 1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor? Jelaskan. Di sini penjelasannya adalah Pak Tagor per bulan itu 28 liter. Menghemat 1/4. Nah, ada 1/4 ini yang harus dijadikan ke persen. Yaitu 4 dikali 25 sama dengan 100, 1 juga dikalikan dengan 25 sama dengan 25. Jadi 25 per 100 menjadi 25%. Selesai juga. Mari kita bernyanyi. Kring 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 ada sepeda. Bisa ya pasti ya. Nyanyi itu untuk rileks aja. Lanjut. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dicerna dan dapat bermanfaat. Jangan lupa yang subscribe, Bapak doain mudah-mudahan rezekinya makin bertambah, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.